Hai para pecinta drakor, selamat datang. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Di video kali ini, kita akan membahas alur cerita drama Korea terbaru yang berjudul River Where the Moon Rises episode 1 part 1. Drama Korea ini bergenre kolosal yang merupakan reinterpretasi dari cerita rakyat era dinasti Goguryeo, yang mana dinasti ini sudah lebih dulu ada dibanding dinasti atau era Joseon, mengisahkan tentang perjuangan seorang putri Pyonggang bernama Yeom Ga-jin yang diperankan oleh Kim So Hyun untuk menjadi pemimpin wanita pertama di Goguryeo. Dalam ambisinya untuk menjadi pemimpin Goguryeo, Yeom Ga-jin pun memanfaatkan perasaan Ondal yang diperankan oleh Jisoo yang merupakan pria berhati lembut dan cinta damai. Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Tonton video ini ya. Namun sebelumnya jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya ya, supaya bisa dapat update drakor dan film dari channel ini. Dan buat yang sudah subscribe channel ini, terima kasih banyak ya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi kami untuk mengembangkan channel ini. Langsung aja kita bahas drakornya, check it out. Scene dimulai dengan adegan seorang wanita bernama Yeom Ga-jin yang tengah menunggangi kudanya menuju medan peperangan untuk menemui seorang pria bernama Ondal. Dengan kemampuan bela dirinya, Ga-jin memasuki area perang. Di tengah peperangan itu, nampak Ondal, pria yang hendak ditemui Ga-jin, tengah melawan seseorang. Ia pun terluka, namun sebelum pingsan, Ondal meraih sebuah kalung dan mengatakan jika ia sangat merindukan Ga-jin. Peperangan pun usai, yang mana dimenangkan oleh pihak Ga-jin. Sang prajurit wanita itu pun mencari tubuh Ondal hingga akhirnya ia menemukan pria yang dicintainya itu tergeletak pingsan. Dalam pelukan Ga-jin, Ondal pun tersadar dan mengatakan, jika kita berhasil menang dan engkau, Ga-jin, adalah Goguryeo-ku atau negaraku. Ga-jin pun meneteskan air mata dan ia pun mencium Ondal. Adegan pun flashback. Ga-jin remaja yang petakilan alias pecicilan pun berlari ke sana kemari melewati sebuah lorong rahasia untuk menghampiri ibunya alias Ratu, yang mana tengah memperhatikan prajurit suku Gyeru yang membuat keributan di lapangan istana. Prajurit itu dikomandani oleh Go Sang-chul. Di dalam istana, Raja Pyongwon tengah didesak oleh Jenderal Go Won-pyo untuk mengabulkan permintaan suku Gyeru yang menginginkan hak khusus untuk mendapatkan garam selamanya. Padahal, hak untuk mendapatkan garam itu tidak hanya dimiliki satu suku saja, melainkan ada suku lain yang memiliki hak serupa, yaitu suku Jeolo dan suku Sunno. Sementara suku Gyeru yang saat ini meminta hak monopoli adalah gabungan dari 3 suku lainnya. Ada apa dengan garam? Ya, zaman dulu, garam dianggap sebagai barang penting yang bisa mempengaruhi perekonomian negara sehingga sangat diperebutkan. Namun, Jenderal Go Won-pyo yang berasal dari suku Gyeru mengancam Raja Pyongwon dengan membawa pasukannya yang kini tengah berada di luar istana itu untuk mengabulkan permintaan sukunya. Go Won-pyo mengatakan, jika suku mereka lah yang paling berjasa dalam menjaga negara dan tahta kerajaan, sementara suku Jeolo dan Sunno hanyalah suku penjaga perbatasan. Raja Pyongwon yang tidak bisa berkutik pun akhirnya menyerahkan keputusan mengenai monopoli garam pada Jenderal Go Won-pyo. Keputusan raja ini disambut gembira oleh suku Gyeru. Namun Ratu yang tidak bisa menerima keputusan ini memutuskan untuk berpatroli alias melakukan survei ke seluruh negara terkait masalah monopoli garam ini. Karena masalah ini bisa mengancam kerajaan. Yeom Ga-jin yang mulai belajar untuk memahami permasalahan negara pun lantas melakukan penyelidikan dengan caranya sendiri. Ga-jin pun membuntuti Slir Jin yang rupanya memiliki hubungan khusus dengan Jenderal Go Won-pyo. Ga-jin pun diam-diam menguping rencana jahat Jenderal Go Won-pyo yang hendak menyingkirkan Ratu agar bisa menjadikan Slir Jin sebagai Ratu pengganti. Dengan cara itu, Go Won-pyo hendak menguasai kerajaan. Ya, Ratu yang berasal dari suku Jeolo dan dianggap sebagai pahlawan sukunya itu menjadi hambatan bagi Go Won-pyo. Sebelum berpisah, Go Won-pyo pun menyuruh Slir Jin untuk menyimpan sebuah surat jebakan di kamar Ratu. Ga-jin yang mengetahui rencana jahat sang jenderal pun malah kepergok dan ia pun diancam untuk tutup mulut.
Teringat jika dirinya tadi diancam oleh Go Wonpyo, Gajin pun kesal dan memutuskan untuk berlatih pedang saja. Di sana, ia diajari oleh seorang remaja pria bernama Go-gun yang merupakan anak dari Go Wonpyo. Gajin pun mengatakan jika Go-gun telah mengancam raja terkait monopoli garam. Di masa depan, Gajin dan Go-gun pasti akan menjadi musuh bebuyutan. Namun Go-gun mengatakan ia tetap akan setia pada keluarga Gajin. Hari keberangkatan patroli pun tiba. Ratu dan Gajin pun meninggalkan Won, sang putra kedua yang merupakan adiknya Gajin. Namun diam-diam, Go Wonpyo pun menitipkan sebuah merpati pembawa pesan pada rombongan patroli ratu. Ya, intinya mah ada mata-mata dalam rombongan itu yang setiap waktu bisa mengirim pesan ke istana. Raja Pyongwon pun mengatakan pada Go Wonpyo jika ratu akan mengunjungi suku Jeolo dan suku Suno. Go Wonpyo pun tertarik mendengar informasi itu dan menduga jika ratu hendak menemui Jenderal Onhyop yang merupakan pemimpin suku Suno. Malamnya, ketika rombongan tengah beristirahat, Gajin pun bertanya pada ibunya, adakah orang yang lebih kuat dari Go Wonpyo? Salah seorang pengawal pasukan pun mengatakan, di sebuah kuil bernama Yibulansa, ada seorang jenderal bernama Son atau Wolgang, yang merupakan petarung terhebat dari suku Jeolo, sama seperti asal suku sang ratu. Adegan pun flashback. Dulu, Jenderal Son atau Wolgang ini adalah jenderal kepercayaannya Raja Pyongwon. Dan dengan pedangnya, ia berhasil memenggal kepala pemimpin Goktup. Namun diam-diam, Ratu dan Jenderal Wolgang memiliki hubungan khusus. Dan Gajin diduga adalah anak dari Jenderal Wolgang. Sebenarnya Raja Pyongwon mencurigai adanya hubungan gelap antara istrinya dan Jenderal Wolgang. Namun Raja tidak mau memikirkan itu. Sepeninggalan ratu, selir jinlah yang menemani Raja Pyongwon. Selir jin pun lantas mulai mengungkit-ungkit asal-usul Gajin. Kenapa? Gosip yang menyebar di istana adalah dulu belum genap 8 bulan pernikahan, ratu telah melahirkan Yom Gajin. Di waktu bersamaan, Jenderal Wolgang mengundurkan diri dan memutuskan untuk menjadi biksu. Kecurigaan Raja Pyongwon pun menguat kembali tatkala merpati pembawa pesan tiba dan membawa info jika ratu hendak mengunjungi kuil Yibulansa yang mana di sana ada Wolgang. Raja pun menyuruh pasukannya untuk menggeledah kamar ratu dan menemukan sebuah surat jebakan yang sengaja disimpan selir jin atas suruhan Go Wonpyo. Membaca surat itu, Raja Pyongwon pun geram dan memerintahkan Go Wonpyo untuk menghabisi ratu dan putri Gajin. Kedatangan ratu ke sukunya disambut dengan baik. Onhyop, sang jenderal pemimpin, cenderung tidak peduli dengan politik. Ia pun memiliki seorang putra bernama Ondal yang masih remaja. Gajin yang menyukai ilmu bela diri pun tertarik pada pedang yang dipegang Jenderal Onhyop dan tiba-tiba saja Gajin memegang pedang itu. Dan episode pertama bagian 1 pun selesai. Gimana nih para pecinta drakor? Masih bingung? Kita bantu jelasin ya. Cerita ini bersetting di era dinasti Goguryeo atau yang bisa kita sebut dengan Goryeo. Di zaman itu, ada 5 suku besar yang menginginkan hak untuk memonopoli garam, yaitu pertama suku Suno yang memiliki jenderal bernama Onhyop. Suku ini bertugas menjaga perbatasan bagian selatan. Yang kedua, ada suku Jeolo yang dulu memiliki jenderal kuat bernama Son atau dipanggil Wolgang. Dan ketiga, suku Gyeru yang merupakan gabungan dari 3 suku lainnya. Suku Gyeru ini memiliki jenderal bernama Go Wonpyo dan seorang komandan bernama Go Sangchul. Merasa sukunya paling besar dan berjasa dalam mempertahankan negara, Go Wonpyo pun mengancam Raja Pyongwon untuk memberikan hak khusus memonopoli garam pada sukunya. Dan mau tak mau, Raja pun akhirnya menyetujuinya. Namun niat jahat Go Wonpyo pun masih terhalang oleh hadirnya ratu yang berasal dari suku Jeolo. Memanfaatkan kenyataan jika Yeom Gajin adalah anak dari hubungan ratu dan Jenderal Wolgang, dengan seizin raja yang sudah termakan hasutan, Go Wonpyo pun hendak menghabisi ratu dan Gajin yang tengah dalam perjalanan untuk berpatroli. Namun rupanya, sang ratu kini tengah mengunjungi suku Suno, di mana terdapat Jenderal Onhyop dan anaknya yang bernama Ondal, yang siap untuk melindungi ratu dan putri. Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Nantikan bagian keduanya ya, dan terima kasih telah menonton channel ini. Dadah!